Filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan filum terbesar kedua setelah Arthropoda. Mollusca adalah hewan yang memiliki tubuh lunak dan berlendir. Mollusca termasuk ke dalam hewan yang bersifat triploblastik selomata, yaitu hewan yang memiliki tubuh 3 lapis. Lapis yang pertama yaitu exodermis, yang kedua mesodermis, dan yang terakhir endodermis. Mollusca hidup di air laut, air tawar, air payau, dan darat. Habitat mollusca dapat berada di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar kita. Mollusca terbagi dalam 5 kelas. Kelas yang pertama Bivalvia atau Pelecypoda. Kelas yang kedua yaitu Gastropoda. Kelas yang ketiga Cephalopoda. Kelas yang keempat Scapopoda, dan yang terakhir Polylacopora. Selanjutnya yaitu morfologi Bivalvia. Yang pertama yaitu memiliki tubuh pipih secara lateral. Yang kedua, keping cangkok Bivalvia dihubungkan oleh engsel elastis ligamen. Yang ketiga, mempunyai 1 atau 2 otot adduktor yang melekat di bagian dalam cangkoknya. Dan yang terakhir, tertutup 2 keping cangkang yang berhubungan di bagian dorsal dengan adanya hinge ligamen. Yang kedua yaitu morfologi Gastropoda. Gastropoda pada umumnya bercangkang tunggal, kemudian membentuk spiral. Lalu beberapa jenis diantaranya tidak mempunyai cangkang. Selanjutnya yaitu cangkangnya sebagian besar terbuat dari bahan kalsium karbonat yang bagian luarnya dilapisi periosteum dan zat tanduk. Selanjutnya, cangkang yang berputar ke arah belakang searah dengan jarum jam disebut dekstral. Kemudian, gastropoda mempunyai badan yang tidak simetri dengan mantelnya terletak di bagian depan. Yang selanjutnya yaitu morfologi dari kelas Polylacopora. Kelas Polylacopora memiliki cangkang yang berada di atas permukaan dorsal. Cangkangnya terdiri atas beberapa lempeng yang terpisah yang bertumpang tindih. Pada rongga mantel yang terletak di antara mantel dan kaki terdapat insang. Yang selanjutnya yaitu anatomi dari kelas Bivalvia. Yang pertama, mulut terdapat pada ujung anterior massa visceral. Yang kedua, tidak memiliki radula. Yang ketiga yaitu memiliki sistem pencernaan yang lengkap dan dilengkapi dengan intestinum yang melingkar dalam kaki. Dan insang umumnya berbentuk lempengan dan berjumlah 1 atau 2 pasang. Gastropoda pada umumnya memiliki kepala yang jelas dan mata pada ujung tentakel. Kemudian pada mulut terdapat lidah parut dan gigi rahang. Dan pada gastropoda bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Yang selanjutnya yaitu anatomi dari kelas Cephalopoda. Cephalopoda mempunyai bentuk tubuh yang simetris bilateral. Yang kedua, pandangan mata Cephalopoda sangat bagus. Cephalopoda mempunyai lengan yang membantu lokomosi dan menangkap mangsa. Lengan-lengan tersebut dilengkapi oleh alat penghisap. Cephalopoda memiliki kepala besar dengan mata yang menonjol. Hampir semua kelas Cephalopoda tidak memiliki cangkang. Yang selanjutnya yaitu anatomi dari kelas Scapopoda. Scapopoda dapat hidup di semua jenis sedimen laut. Scapopoda memiliki mantel atau cangkang berbentuk tabung yang terbuka pada kedua ujungnya. Scapopoda memiliki jenis kaki penggali. Yang selanjutnya yaitu anatomi kelas Polylacopora. Polylacopora memiliki bentuk lonjong. Polylacopora memiliki beberapa insang yang tersusun berderet di antara lipatan mantel. Fisiologi kelas Bivalvia. Kelas Bivalvia memiliki sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian menuju esofagus yang pendek, kemudian menuju lambung, lalu usus, kemudian pada rektum, dan selanjutnya bermuara pada anus. Hewan ini memiliki kelamin terpisah atau berulang dua. Pada umumnya, hewan ini melakukan pembuahan secara eksternal dan menghasilkan telur. Pada kelas ini
volatilasi terjadi di air laut. Fisiologi kelas Polylacophora. Sistem pencernaan Polylacophora sangat lengkap dan dilengkapi dengan radula. Sistem saraf pada kelas Polylacophora berupa cincin esofagus dan dilengkapi dengan 2 cabang yang menuju mantel dan daerah kaki. Fisiologi kelas Scapopoda. Scapopoda memiliki sistem reproduksi secara seksual yang terpisah antara jantan dan betina. Habitat Phylum Mollusca. Phylum Mollusca sebagian besar hidupnya adalah di perairan, sedikit berlumpur, dan biasanya pada ekosistem hutan, misalnya pada hutan mangrove, lamun, dan terumbu karang. Persebaran Phylum Mollusca pada hutan bakau memiliki 3 habitat. Habitat yang pertama yaitu tanah berpasir yang lembab, kemudian habitat yang kedua tanah berpasir yang digenangi air, kemudian habitat yang ketiga tanah berpasir yang tidak digenangi air. Phylum Mollusca memiliki peranan dan manfaat yang banyak sekali. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan yang mengandung protein, kemudian sebagai bahan baku industri, kemudian sebagai bahan baku teraso, dan yang terakhir sebagai bahan baku kerajinan.